Hai, Assalamualaikum semua. Apa kabar Anda sekalian? Di hari Sabtu ini, libur ya, tetap semangat. Setelah sekian lama saya mengamati dan juga mungkin saya sendiri mempunyai pengalaman akan tanaman ini. Coba lihat saudara-saudara sekalian, tanaman ini apa yang ada di dalam pikiran Anda? Silakan subscribe, komennya, serta apapun yang akan kita berbagi. Di channel saya sifatnya berbagi, karena saya tahu kemungkinan para pemirsa semuanya telah lebih tahu dengan jenis tanaman ini. Di sini, di channel saya ini, saya coba untuk mengingatkan kembali. Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, jikalau kita banyak kegiatan ataupun rutinitas-rutinitas yang tidak bisa kita tunda, kita biasanya akan mengalami hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Dalam arti kata, kita kurang mengamati dari apa-apa yang sebenarnya bermanfaat untuk kita semua. Lain halnya jika kita meneliti kembali atau di saat-saat kita mulai membutuhkan informasi tersebut untuk kita sendiri atau orang lain yang pada saat itu mungkin sangat membutuhkan dari hal-hal yang akan kita cari. Oleh karena itu, saya akan berbagi kepada semua yang menonton di channel saya. Oke, berbagi dalam arti kata mungkin saja orang-orang akan lebih tahu dulu dengan tanaman ini. Saya perlihatkan lagi. Oke, apa yang ada dalam benak pikiran Anda akan tanaman ini? Mungkin ada yang lebih tahu, ada yang tahu dahulu, ada yang menyimak, dan ada juga yang tahu persis akan tanaman ini. Untuk mengingat kembali, saya akan ingatkan, tanaman ini adalah tanaman jenis obat-obatan herbal yang ada dan tumbuh mungkin sengaja kita tanam di perkarangan rumah atau di tempat-tempat apotek hidup yang kita sediakan untuk obat-obatan herbal. Mengapa saya sajikan pembahasan channel ini dan kali ini khusus untuk tanaman ini? Mungkin para suhu, para pemirsa sekalian sejenak bertanya, oke, apa pertanyaan Anda? Apa pendapat Anda? Mohon kiranya di dalam komentar Anda. Kami sangat membutuhkan pengetahuan dan sifat berbagi. Sekedar mengingatkan, sekali lagi saya sekedar mengingatkan, jika sewaktu-waktu Anda memerlukan, jika sewaktu-waktu Anda membutuhkan, kita akan ingat kembali. Itu tujuan saya, mengingat dan berbagi. Saudara pemirsa sekalian, seperti kita tahu, secara alami obat-obatan tradisional itu akan lebih penting apabila kita berminat dan merasakan langsung dari fungsi dan sifat-sifat yang langsung dapat mengatasi ataupun dapat reaksinya lebih akan aman bagi tubuh kita. Artinya kimia pun
Kimia pun bersifat demikian, tetapi kimia juga ada sifat-sifat yang mungkin kita perlu pelajari lebih lanjut, yang bersifat apa namanya, jika ada tertentunya ya, saya tidak dapat bilang karena tidak mengalami penelitian-penelitian tertentu. Hanya saja saya sedikit berbagi dan mengingatkan. Ini jenis tanamannya adalah seperti orang awam tahu adalah daun ungu. Daun ungu ya, ini sepengetahuan kita. Seperti diketahui semua, daun ungu mempunyai banyak jenis mungkin ya. Tidak mungkin ada. Ya, jenisnya banyak. Nama latinnya Handiluleum ya, atau Grape Piticum tolocostum ya, kalau nggak salah. Silakan baca lagi, mohon maaf kalau saya tidak begitu, ucapannya tidak begitu benar. Tanaman ini walaupun diketahui, tetapi saya ingatkan kembali, tidak begitu banyak orang yang mengetahuinya. Saya pun dahulu banyak menjumpai ini di perkarangan-perkarangan orang-orang ya, perkarangan orang-orang di sekitar kami. Kemudian juga ada di sekitar apotek-apotek hidup di perkantoran, tetapi saya tidak mengetahui apakah jenis itu. Setelah beberapa bulan, beberapa tahun, saya sering ketemu orang dan berbagi, saya tanya, dan ada pun orang-orang yang di sekeliling saya itu kalau nggak salah tempo hari mengalami ada yang mengalami penyakit ambeien ya. Mereka sering bertanya dan mencari obat-obatan di toko atau warung yang kami coba melayani mereka ataupun di keagenan kami. Mereka tanya apakah ada obat-obat yang bisa mengatasi ambeiennya. Saya coba carikan di toko-toko obat atau para medis terdekat yang saya kenal. Kebetulan saya juga mempunyai teman ataupun kenalan. Saya akan coba menghubungi mereka dan saya akan berikan yang terbaik menyediakan obat-obatan tersebut di warung atau toko saya. Kemudian saya bagi, saya sarankan, dan saya ajak mereka untuk kembali saya kabarkan, ini sudah ada loh obat-obatannya di toko atau warung saya. Kemudian mereka berbagi lagi karena mungkin mereka memakai obat-obatan tersebut yang ada di pasaran, tetapi mereka rasa tidak hanya sedikit perubahannya, seperti yang ada sekarang. Anda tahu semua yang ada di pasaran ya. Nah, setelah ada problem tersebut dengan tetangga-tetangga kami, sewaktu itu saya juga mengalami ada sedikit keluhan tersebut karena pada saat itu kebetulan itu Hari Raya Idul Fitri kita. Selama itu saya tidak memakan hal-hal lain kecuali saya makan daging-dagingan seperti rendang, kuah santan, pokoknya minum-minuman manis ataupun hal-hal yang seperti kita ketahui sendiri kalau Hari Raya Idul Fitri kita makannya apa ya. Kita jarang sekali makan yang buah serat atau itu hanya sedikit sekali. Itu saya mengalami hampir setengah bulan. Waktu itu saya hanya memakan ya rendang, opor dan lain-lain. Saya tidak mengira bahwa itu saya akan mengalami juga ambeien. Ya, maaf saya bicara, mohon maaf dulu. Saya muncullah benjolan di anus saya ini itu dan mengalami sedemikian. Saya pun sempat mengulangi lagi dari apa yang dialami oleh pelanggan kami, mengalami hal demikian. Saya kira hampir sama pengalaman itu jatuh ke saya. Saya langsung tindaki berobat ke dokter. Tetapi mungkin saja
bereaksi sebentar, timbul lagi, dan mengalami hal yang demikian. Nah, saya coba kembali mengamati tanaman-tanaman yang di sekitar kita. Saya tanya, saya lebih ingin tahu, rupanya sama dengan pengalaman tetangga kami, mereka bisa langsung mengambil manfaat dari tanaman daun ungu ini, atau tanaman Grap Dipitum tolentum, ya, kalau nggak salah, saya mohon maaf ya nama latinnya. Tanaman asli ini seperti saya simak dan saya dapatkan berasal dari Papua Nugini. Oke kawan-kawan, pemirsa semua, berasal dari Papua Nugini. Tanaman ini memang merupakan tanaman herbal. Di Jawa disebut elimung atau tanaman wungu di Jawa ya. Sering kita di Jawa orang menamainya tanaman wungu. Oke. Dari penelitian yang kita simak, dan kita coba juga melihatnya dari observasi, kita lihat sendiri itu langkah-langkah dari percobaan ya, mungkin observasi, hipotesa, itu segala macam yang dilakukan tanaman dari wungu ini dapat menghambat atau mengatasi ambeien yang diderita oleh kita manusia. Bagaimana cara penggunaannya? Setelah eksperimen dan observasi yang saya lihat dan saya rasakan juga menurut pengalaman yang real, yang alami dari para tetangga, dan saya juga sempat mengalami pada saat itu, karena pada saat itu mungkin saya lupa makanan serat, karena pada saat itu pada Idul Fitri kemungkinan itu hampir seluruh keluarga sanak famili itu makanannya ya jelas rendang, lontong, opor, dan lain-lain, dan kue-kue yang bersifatnya ya begitu ya, namanya Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi, ini namanya adalah daun ungu atau nama latin sudah saya sebutkan tadi. Kemudian asalnya dari Papua Nugini, kemudian menyebar ke Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya kita rebus, karena saya juga mengalami, dan ini adalah sumber inspirasi juga dari para tetangga-tetangga dekat kami. Makanya saya berbagi juga ya, karena mungkin kita menyesuaikan dari orang-orang banyak, berbagai macam permintaan dari channel saya yang menanyakan daun wungu ini kepada saya langsung ya. Jadi kita rebus kira-kira 9 sampai 10 gram di dalam air rebusan yang kita gunakan. Kita tambahkan air lebih kurang 2 gelas air. Nanti apabila dia sudah kita akan gunakan, airnya akan kita jadikan 1 cangkir air. Seberapa banyak yang akan kita butuhkan untuk kita konsumsi, mungkin menurut pengalaman tetangga itu 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari. Pemirsa, penyakit ambeien juga dapat mengakibatkan kita itu resah ya. Maaf, saya bicara itu mengakibatkan rasa panas pada anus. Jadi kita rasakan begitu.
Nah, apabila kita mengkonsumsi ini mungkin akan berkurang, bahkan sangat-sangat berkurang menurut pengalaman yang datang dari tetangga, dan bahkan juga saya pernah mencobanya waktu itu. Jadi saya coba berbagi dan manfaatnya langsung bisa saya rasakan. Daun wungu ini juga menurut penelitian mengandung dan memiliki efek samping analgesik. Apa artinya? Ini merupakan tanaman anti radang. Di dalam ambien juga itu mengalami peradangan khususnya ya. Peradangan tidak meliputi alat pencernaan pembuangan itu saja, mungkin banyak dari kita mengalami peradangan pada usus, pada mulut, pada hidung dan lain sebagainya yang bisa kita cari lagi di dalam medicine-nya ya. Jadi saya ulangi lagi, daun wungu juga memiliki efek samping analgesik, artinya anti radang. Ya. Oke. Kemudian saya juga lebih speknya saya anjurkan kepada saudara-saudara semua di sini agar kita lebih banyak mengingatkan apapun yang kita konsumsi sehari-hari agar dapat sehat bagi tubuh, khususnya di hari-hari besar, kemudian di hari-hari tertentu, karena kita sebagai manusia itu banyak sekali mengalami kelupaan dalam konsumsi makanan di tubuh kita. Oke, saya ingatkan sekali lagi, saya tampakkan di layar. Ini namanya daun wungu. Daun wungu bentuknya seperti ini. Jadi kesimpulan yang kita bagikan hari ini, daun wungu dapat mengatasi dan mengurangi ambeien yang terjadi pada manusia, khususnya pada anus kita, pada anus pembuangan dari hajat besar ya. Caranya sudah saya garis bawahi tadi, 9 atau 10 gram atau lebih kurang 5 helai atau 6 helai dari daun kita rebus menggunakan air sebanyak 2 gelas air yang kita butuhkan, kemudian kita rebus sampai menjadi segelas bagian dari air yang kita sediakan tadi, kemudian kita minum 3 kali dalam sehari. Sepertinya memang daunnya itu airnya itu berwarna biru ya, ungu dan rasanya yang agak wangur ya, tidak begitu enak. Namanya setiap obat itu tidak begitu enak kita minum, itu rasanya begitu ya, menurut pengalaman tetangga, dan saya sendiri merasakan itu karena saya sendiri juga pernah mengalami demikian. Dan saya cari waktu itu sangat sulit. Biasanya banyak itu di rumah tetangga di pinggir jalan dulu saya pernah jumpai. Nah, itu tanaman itu, tetapi pada saat kita membutuhkan, pada saat kita memerlukan, memang tidak kita temukan atau sulit karena mungkin orang-orang pada menghabisinya. Saya coba cari kembali di waktu libur dan di sela-sela pekerjaan saya, mungkin saya temukan dan saya bibitkan di perkakas rumah. Memang selintas lalu itu tanaman ini apa ya,
kalau kita tidak mengalami atau suatu saat mengalami kesulitan dengan hal-hal yang demikian, mungkin kita tidak berpikir demikian. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lain. Apabila kita mengalami hal-hal yang demikian, apa terkena jauh dari apa yang kita misalnya kita berdoa sehat-sehat semua, pada saat kita mengalami penyakit demikian, kita cari solusi ke dokter, mungkin obat tersebut kurang mengurangi atau ya sekedar bisa namun timbul kembali. Saya kira pada saat-saat tertentu kita akan mengalami kejenuhan tertentu, dan tanaman di sekitar kita ini mungkin lebih bermanfaat bagi tubuh kita dan langsung bisa kita olah. Saya anjurkan dan saya ingatkan agar kita lebih banyak menanam tanaman di sekitar rumah untuk apotek hidup kita. Suatu saat itu akan berguna. Seperti kalau musim hujan kita membutuhkan jahe untuk pemanasan tubuh kita. Kalau musim panas, apa yang harus kita gunakan? Kita berupaya pertolongan pertama ya, seenggak-enggaknya agar dalam tubuh kita dapat sehat semua. Yang paling pasti itu adalah alami. Demikian para pemirsa semua, terima kasih telah bergabung di channel saya ini. Saya mengingatkan kembali, channel saya ini hanya bersifat berbagi, mengingatkan. Arti dalam kata mengingatkan, mungkin semua pemirsa ada yang pernah mengalami, ada yang tahu, dan ada pula yang sepertinya baru tahu akan fungsi dan manfaat tanaman ungu ini tersebut. Saya mohon aturkan maaf dari para suhu segala kata ataupun apapun di dalam channel ini. Saya berbagi lebih luas, mohon pendapatnya, apa yang bisa saya bantu bagi para tetangga ataupun semua. Untuk hidup kita perlu memberikan informasi dan mengingatkan agar kita berguna bagi orang lain, bagi bangsa dan negara, bagi semua. Karena di dalam hidup kita secara individual tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Oke, salam hormat dari channel saya. Mohon subscribe, pendapat, dan like-nya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.